Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan acceptance sampling plan dengan studi kasus UMKM Kaidir Propaganda Studio Surabaya. Perkenalkan, saya Farian Putri Salsabila dengan NBI 14123000076 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Galuh Panji Prasetya dengan NIM 14123.086. Perkenalkan, saya Lingga Bayu Aji Triwicaksono dengan NBI 14123000132. Perkenalkan, nama saya Evan Ferdio dengan NBI 14123000133. Dengan profil UMKM, yakni nama usaha Kaidir Propaganda Studio, bidang usaha produksi jasa kreatif berbasis percetakan digital, lokasi Jalan Beratang Gede 6 Blok F, nomor 53, Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Tahun berdiri 2015 dengan sosial media Instagram @propagandastudio_sby. KID Propaganda Studio didirikan sekitar 10 tahun yang lalu dengan fokus awal pada produksi ID card, pin, lanyard. Produk yang dihasilkan adalah 1 ID card, 2 lanyard, 3 pin badge, 4 gantungan kunci. Dengan produk yang akan kami inspeksi, gantungan kunci berdiameter 44 mm. Berikut adalah operation proses chart gantungan kunci dengan ukuran diameter 44 mm. Dengan menghasilkan 9 proses, 3 inspeksi, 6 assembly, dan 1 penyimpanan. Kapasitas produksi. Untuk produksi perharinya, KID Propaganda Studio yakni sebesar 100 unit gantungan kunci. Dan untuk kapasitas produksi per minggunya berjumlah 600 unit. Kapasitas ini menunjukkan kemampuan produksi yang terukur dan terencana dalam memenuhi permintaan pasar secara konsisten setiap hari sekaligus mempertahankan standar kualitas seperti produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Tipe variable acceptance sampling. Yang pertama ada single specification limit tipe 1 atau K. Acceptance sampling tipe variable single specification limit tipe 1 atau K adalah metode pengendalian kualitas yang mengevaluasi produk berdasarkan satu batas spesifikasi tunggal dengan tujuan memastikan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang kedua ada single specification limit tipe 2 atau M. Single specification limit tipe 2 atau M yaitu teknik pengambilan dan keputusan penerimaan berdasarkan satu batas spesifikasi atas atau bawah, di mana rata-rata dan standar deviasi sampel digunakan untuk menghitung nilai keputusan. Tipe atribut acceptance sampling. Acceptance sampling by attribute adalah metode pengambilan sampel berdasarkan karakteristik diskrit, seperti cacat atau tidak cacat. Penilaian dilakukan secara observasional untuk menentukan apakah produk memenuhi standar tampilan yang telah ditetapkan. Kemudian, tipe variable acceptance sampling single specification limit tipe 1 atau K. Untuk yang pertama, kita menentukan AQL. Dan AQL yang diketahui yang bisa diambil adalah 2,5%. Pemilihan AQL sebesar 2,5% didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga tingkat kualitas produk dalam batas yang dapat diterima secara komersial dan teknis. AQL 2,5% merupakan standar yang seimbang antara biaya inspeksi dan risiko menerima produk cacat, sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian akibat produk yang tidak memenuhi spesifikasi tanpa memberatkan proses produksi. Kemudian ada penentuan kode ukuran sampel. Dari data yang kita ambil, kode letter yang bisa kita ambil adalah kode letter F. Pemilihan tingkat inspeksi berdasarkan rekomendasi standar internasional seperti ISO 28591 yang menyarankan GII sebagai tingkat inspeksi default untuk kebanyakan proses inspeksi normal. GII yang dipilih dalam kolom penelitian ini untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat terhadap lot produksi gantungan kunci dengan tetap mempertahankan efisiensi dan akurasi proses inspeksi. Menentukan ukuran sampel N dan tingkat acceptability K. Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui K sama dengan 1,41. Dengan didapatkan dari kode letter F dan besar dari AQL yang kita dapat tadi 2,5%, maka ditemukannya K sama dengan 1,41. Kemudian ada perhitungan dari data di atas, maka diketahui N sama dengan 100 unit
N kecil sama dengan 10 sampel, AQL sama dengan 2,5%, tingkat inspeksi GII F, tingkat acceptability 1,41. Sampel yang digunakan terdapat 10 dengan pengukuran masing-masing 44 dengan satuan milimeter, 44, 46, 46, 45, 46, 46, 43, 46, 44, 44. Untuk perhitungan maka bisa kita cari X-mean sama dengan sigma XI per N sama dengan 450 per 10 sama dengan 45. Maka deviasi normalnya ZL sama dengan X-mean min U per beta sama dengan 45 dikurangi 43 per 2 sama dengan 1. Kesimpulan, ZL sama dengan 1 lebih kecil dari 1,41 sama dengan K. Maka rata-rata lot tidak memenuhi kriteria penerimaan, sehingga keputusan yang diambil adalah menolak lot. Tipe variabel acceptance sampling single specification limit tipe 2 atau M. Cara menentukan ukuran sampel atau N dan tingkat acceptability atau M. Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui M sama dengan 7.29. Perhitungannya berdasarkan dari data di atas, maka diketahui N sama dengan 100 unit, N sama dengan 10 sampel, dan EQL-nya 2,5%. Tingkat inspeksinya G2 min F, dan tingkat acceptability-nya 7,7.29. Dan ini rumusnya untuk ukurannya 2 mm dan ukurannya 43. Sampel yang digunakan di sini ada 10 sampel, dan selanjutnya perhitungannya. Di sini menggunakan rumus, maka deviasi normalnya seperti berikut. Dan selanjutnya penentuan proporsi item cacat atau PL. Dari tabel berdasarkan N sama dengan 10 dan QL sama dengan 1,00 1000. Maka berdasarkan tabel di atas diketahui PL sama dengan 15,97%, dan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai GL sama dengan 15,97%, kurang lebih 7,29 sama dengan M. Maka rata-rata lot tidak memenuhi kriteria penerimaan, sehingga keputusan yang diambil adalah menolak lot. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian tipe atribut acceptance sampling. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan AQL. Di sini kami menggunakan AQL 2.5%, sama seperti pada tipe variabel acceptance sampling sebelumnya. Dan untuk langkah yang kedua yaitu ada penentuan kode ukur sampel yang didapatkan yaitu kode letter F, yang dimana dikarenakan lot size per harinya yaitu kami menghasilkan 100 unit. Dan untuk tingkat inspeksinya yaitu kita menggunakan general 2. Untuk yang ketiga yaitu penentuan rencana sampling tunggal. Untuk inspeksi normal kami menggunakan tabel pada data berikut. Dengan didapatkan code letter F dan AQL 2.5, maka didapatkan sampel size sebesar 20 unit dan AC sebesar 1 dan RE sebesar 2. Dan berikut adalah data sampel yang kami gunakan untuk inspeksi atribut acceptance sampling. Untuk data sendiri kami menemukan kecacatan pada sampel nomor 17, yang dimana cacat tersebut menggunakan parameter ketajaman pada warna, dan dapat disimpulkan berdasarkan pada hasil inspeksi terhadap 20 unit produk gantungan kunci sebagai sampel dan lot produksi. Ditemukan bahwa 1 unit mengalami kecacatan pada parameter ketajaman warna. Dan mengacu pada tabel penerimaan, lot dinyatakan diterima jika jumlah cacat dalam sampel tidak melebihi 1 unit, AC sama dengan 1, dan ditolak apabila jumlah cacat mencapai 2 atau lebih, RE sama dengan 2. Dengan demikian,
karena jumlah cacat masih berada dalam batas penerimaan yaitu 1, maka LER diterima meskipun tetap perlu dilakukan pengawasan, evaluasi terhadap penyebab kecacatan dan perbaikan ke depan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan ucapan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.